Selamat malam untuk mahasiswa pengauditan 2. Hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan surat berharga dan investasi. Jadi sebelum saya menjelaskan tujuan pemeriksaan dari surat berharga, kita pahami dulu bahwasannya yang dinamakan oleh surat berharga itu apa dan investasi itu apa. Surat berharga itu seperti salah satunya contoh yang mungkin kita sering tahu adalah deposito. Kemudian surat berharga yang lain adalah mungkin bisa dikatakan seperti transaksi yang ada di reksadana, ya. Nah, yang salah satunya juga adalah investasi. Jadi kalau kita mengingat mata kuliah di semester 3 dan semester 4 terkait terhadap obligasi dan saham. Jadi di sini kita belajar untuk menghitung ataupun memeriksa surat-surat berharga ataupun investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap obligasi dan saham, ya. Jadi di sini kita posisinya adalah perusahaan, maksud saya perusahaan itu membeli saham perusahaan lain ataupun perusahaan tersebut membeli obligasi perusahaan lain. Oke. Jadi untuk investasi ini sendiri, tujuan dari pemeriksaan dari surat berharga itu bisa kita lihat yang pertama adalah memeriksa apakah terdapat internal control, ya. Kemudian bagaimana bentuk dari investasi tersebut, temporerkah atau long term? Maksudnya kalau temporer itu berarti dia bentuk investasinya itu jangka pendek, ya. Beli investasi mungkin 3 atau 4 bulan kemudian dijual. Nah, kalau long term berarti perusahaan memang menginginkan adanya imbal balik jasa. Seperti kalau obligasi itu long term. Jadi kalau investasi dalam bentuk obligasi, kenapa long term? Karena pada saat kita beli obligasi itu kita akan mendapatkan bunga dari obligasi. Oke. Nah, kemudian yang kedua, untuk memeriksa apakah surat berharga itu sudah tercantum di neraca, ya. Apakah sudah maksudnya sudah disajikan di dalam neraca? Apakah memang benar-benar ada? Jadi bentuk daripada investasi ataupun surat berharga itu memang ada dokumentasinya, ada suratnya. Oke. Nah, kemudian dimiliki oleh dan atas nama perusahaan per tanggal neraca. Jadi terkadang kalau yang temporer itu kan karena dia beli terus jual, ini harus kita periksa juga apakah memang per tanggal neraca yang kita audit itu perusahaan masih memiliki investasi atas perusahaan tersebut, ya. Nah, kalau untuk ketiga, memeriksa pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau deposito jangka panjang, biasanya deposito jangka panjangnya sih kurang lebih atau lebih dari 1 tahun, ya. Bisa jadi biasanya deposito itu berkelanjutan 1 tahun, berkelanjutan lagi 1 tahun. Nah, seperti itu. Apa yang mau dihitung dari deposito yang 1 tahun? Nah, yang dihitung adalah pendapatan bunganya, termasuk investasi obligasi. Investasi obligasi juga kita mendapatkan pendapatan bunga. Nah, sedangkan kalau saham, investasi dalam saham itu bisa dikatakan kita mendapat yang namanya pendapatan dividen,
ya. Yang perlu diingat kembali dalam investasi saham itu posisi pembelian jika kurang dari 20% maka masuk ke dalam kategori cost method. Oke. Sedangkan kalau pembelian saham itu di atas dari 20%, maka itu disebut dengan equity method. Ya. Jadi di situ ada perbedaan dari cara penjurnalannya pada saat kita mendapatkan pendapatan dividen. Oke. Nah, yang keempat adalah masalah penilaian, valuation dari surat berharga tersebut. Apanya yang mau kita nilai? Surat berharga itu punya yang namanya nilai buku. Karena begini, pada saat kita berinvestasi pada salah satu contoh ya, kalau kita beliin obligasi ini kan seperti surat utang ya. Jadi satu perusahaan membutuhkan modalnya untuk jangka panjang. Jadi dia menerbitkan yang namanya obligasi. Nah, pada saat dia menerbitkan obligasi, ada perusahaan lain yang membeli obligasi perusahaan yang membutuhkan modal tersebut. Maka biasanya obligasi itu punya nilai nominal. Nah, pada saat dijual di pasar itu ada namanya harga pasar. Nah, anggap saja harga pasarnya itu di atas dari nilai nominal. Oke. Nah, maka pada saat kita berinvestasi, kita akan beli seharga harga pasarnya, bukan harga nilai nominal. Contoh misalnya nilai nominalnya 100.000. Nggak usah tinggi-tinggi kita buat angkanya. Nilai nominal 100.000, sedangkan harga pasarnya 120.000. Anggap saja kita beli satu obligasi. Berarti kita sebagai perusahaan yang diaudit ini harus menjurnal atau menyajikan penilaian atas investasi pada obligasi sebesar 120.000. Nah, permasalahannya adalah 120.000 ini akan diamortisasi selama umur obligasi tersebut. Misalnya, umur obligasi tersebut adalah selama 10 tahun. Maka, kelebihan tadi kan 20.000. 20.000 itu akan diamortisasi setiap setiap tahunnya itu adalah sebesar 20.000 dibagi sama 10 berarti 2.000. Nah, anggap saja kamu belinya 1 Januari. Misalnya 1 Januari nih. Maka per 31 Desember nanti nilai bukumu bukan lagi 120.000 tapi menjadi 119.000. Karena penilaian dari nilai buku tersebut sudah diamortisasi menjadi 118.000 ya, 118.000. Karena penilaiannya itu sudah harus susut sebesar 2.000. Nanti akan saya jelaskan pada saat kita sudah masuk kelas. Nah, untuk pemeriksaan apakah penyajian laporan sesuai dengan IFRS. Oke. Lanjut lagi prosedur pemeriksaan surat berharga yang disarankan. Oke. Di sini yang paling terpenting adalah pemeriksaan fisik. Tapi sebelum kamu memeriksa fisik harus minta rinciannya dulu. Rincian berapa saldo awalnya, adakah penambahan atau adakah pengurangan, kemudian berapa saldo akhirnya. Nah, dari rincian tersebut nanti kita akan tahu, oh surat-surat ini yang sudah dijual, oh surat-surat ini yang dibeli lagi, atau berapa penambahan dan pengurangannya. Sehingga per saldo akhir kita sudah tahu bahwasannya, oh ini surat-suratnya ya, yang perlu kita periksa secara fisik. Oke. Nah, disitulah kita mencocokkan data dalam rincian dengan berita pemeriksaan fisik surat. Oke. Nah, jadi
Pemeriksaan matematikalnya ini adalah yang dimaksud menghitung dari rincian surat berharga yang ada secara fisik terhadap apa yang ada di saldo akhir, apakah sudah pas atau tidak. Oke. Kemudian, cocokkan saldo akhir dari rincian tersebut dengan buku besar. Oke. Lakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga, terutama perlihatkan otoritas. Nah, otoritas itu merupakan salah satu bentuk yang perlu kita perhatikan ya, otoritas. Kalau kita beli saham ataupun kepemilikan dari obligasi, itu kertasnya bukan seperti kertas biasa, dan mungkin bisa dikatakan ada semacam kertas khusus, kemudian ditandatangani oleh perusahaan yang menerbitkan, kemudian pada saat kita beli seharga-harga pasar itu pasti ada bukti pendukungnya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus diperhatikan. Oke. Periksa perhitungan bunga. Nah, ini yang paling sering dilakukan oleh auditor terhadap pengakuan bunga dan dividen jika memang ada mendapatkan dividen ataupun bunga. Oke, nanti kita akan pelajari bagaimana caranya untuk perhitungan bunga dan dividen untuk investasi obligasi dan investasi dalam saham. Nah, yang ke-9 adalah memeriksa harga pasar dari surat berharga per tanggal neraca, di mana untuk temporary investment valuation-nya mana yang lebih rendah, harga beli dengan harga pasar. Ini ada kriteria yang di dalam investasi. Sebenarnya saya kurang tahu apakah kalian sudah mempelajarinya, tapi ini nanti tugas kalian untuk yang teori, ya. Saya sudah siapkan untuk menambah pengetahuan kalian masalah untuk masalah temporary investasi ya. Nah, kemudian adakan diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga. Ini biasanya di perusahaan-perusahaan perbankan ya, karena di perusahaan perbankan pendapatan mereka itu berasal dari memberikan kredit kepada debitur. Oke. Kemudian selain itu mereka banyak membeli surat berharga. Sama contohnya kayak kalau kalian pernah ditawarin asuransi, uang yang dikumpulkan dari asuransi itu bukan dipegang oleh perusahaan kemudian ya hanya seperti itu saja, enggak. Tapi dikelola uang tersebut dengan cara membeli surat-surat berharga atau menginvestasikan uang tersebut ke dalam saham ataupun obligasi. Nah, jadi tujuan dari pembelian surat berharga untuk perusahaan-perusahaan jasa, biasanya memang jasa ya, seperti perbankan, asuransi, itu mereka pembelian surat berharga itu punya tujuan yaitu untuk mendapatkan pendapatan. Oke. Nah, ini periksa subsequent event untuk mengetahui adanya transaksi yang sesudah tanggal neraca, di mana akan mempengaruhi klasifikasi atau disclosure dari surat berharga tersebut, ya. Nah, kemudian yang 12 dan 13 ini setiap pemeriksaan selalu ada. Oke. Jadi yang Ibu maksud di sini adalah ini. Oke. Bagaimana yang dua ini saja yang kalian kerjakan? Saham dan obligasi merupakan bentuk surat berharga. Bagaimana Anda menjurnal pembelian surat berharga tersebut? Ya, masing-masing untuk investasi dalam saham dan investasi dalam obligasi. Ya.
Saya menginginkan kalian buat dalam bentuk contoh, kalau bisa pakai angka untuk lebih jelas. Kemudian yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan trading security, available for sale, held to maturity dalam investasi saham dan obligasi. Nah, itulah tugas kalian yang harus kalian kumpulkan paling lama besok ya, Kamis, karena Jumat sudah libur. Untuk praktek kita akan ketemu langsung di tanggal 14. Saya akan bagikan modulnya, persiapkan uang modul, dan saya ingin kalian hadir, jangan ada yang tidak hadir. Yang pulang kampung segeralah kembali ke Medan. Dan kemudian saya juga minta untuk kita masing-masing pada saat perkuliahan nanti gunakan masker kalian ya. Jadi jaga kesehatan, jangan sampai sakit, karena di tanggal 14 kita sudah mulai masuk. Saya hanya inginkan kehadiran kalian supaya kita bisa melanjutkan pelajaran ini ya, karena ini udah sampai bab 3, sedangkan di bab 2 sebenarnya masih banyak yang harus saya jelaskan lagi. Oke. Hari ini cukup sekian. Kita ketemu di hari Selasa dan Rabu untuk teori dan praktek. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.